Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Di sini saya Abdul Ahmadrian akan mempresentasikan tentang cara install dual boot Windows OS. Jadi yang pertama kita itu harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Kita harus download dan install. Yang pertama kita harus download file ISO-nya Windows 7, 10 atau 11 atau yang lainnya. Bisa menggunakan create media creation tool seperti di gambar itu, atau download secara langsung di web browsernya. Juga kita perlu aplikasi untuk membaring file ISO ke dalam media installation kita. Di sini kita menggunakan Rufus ya. Bisa juga kita menggunakan Ventai atau yang lainnya. Lalu setelahnya kita perlu mempartisi penyimpanan untuk dual boot kita. Yang pertama, untuk kita membagi partisi itu, kita bisa klik kanan di Windows atau juga bisa tekan WinR seperti di layar. Itu WinR lalu ketik disk mgmt.msc. Lalu otomatis dia akan pergi ke disk manajemen. Nah, di sini kita pilih partisi yang memiliki banyak penyimpanannya. Lalu kita string volume, sesuaikan size-nya dengan kebutuhan kita, misalnya 30 GB atau 50 GB. Lanjut, ini untuk burning file ISO ke flash disk-nya. Pertama kita jalankan Rufus yang sudah kita install dan download. Nah, di sini kita pilih dulu untuk device-nya, bagian device yaitu flash disk kita. Lalu untuk boot selection-nya kita pilih file ISO yang sudah kita download. Setelah itu untuk partition scheme-nya kita pilih sesuai dengan partition scheme yang ada di laptop kita. Bisa itu GPT atau MBR. Lalu format option-nya, disitu ada volume label, bisa kita ganti namanya sesuai dengan keinginan kita, mau itu Windows 10 kah, bootable kah, atau apapun itu. Untuk file sistemnya itu defaultnya udah NTFS, yaitu udah paling kompatibel dengan beberapa perangkat, jenis perangkat yang lain. Lalu untuk footer size-nya itu defaultnya udah 4000 byte ya. Lalu setelah semuanya dirasa cukup, dirasa sudah beres, kita tekan tombol start dan tunggu hingga proses burning file ISO ke media kita selesai. Nah, setelah itu kita restart laptop atau PC kita ke BIOS, masuk ke BIOS. Untuk restart PC laptop ini ada beberapa cara ya. Yang pertama mungkin Anda menggunakan F2, F10, F12, delete, escape, dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan merek laptop ataupun merek dari motherboard untuk PC-nya. Pertama kita tekan restart, lalu kita pergi ke BIOS dengan menekan tombol-tombol tadi. Sesuaikan, untuk laptop saya ini adalah F2 ataupun delete ya. Lalu setelah kita ada di menu BIOS ini, sudah masuk di menu BIOS, kita pilih di bagian boot ya. Kita ganti boot priority-nya ke flash disk kita. Itu bervariasi ya caranya. Ada yang tinggal di enter lalu pilih-pilih, ada juga yang menggunakan F6 atau F5 untuk mengutamakan boot priority-nya. Itu kita sesuaikan saja dengan BIOS kita ya. Lanjut, setelah itu kita save dan exit, maka akan mulai proses instalasinya seperti di gambar ini. Nah, untuk yang pertama itu pasti kita harus memilih time bahasa untuk install dan juga time incarnation-nya. Time incarnation ini kita bisa sesuaikan dengan di mana kita menginstal, atau misalnya Indonesia, saat di Indonesia, atau di Jepang, saat di Jepang. Lalu untuk keyboard or input metodenya kita pilih US saja. Lalu setelah itu kita pilih install now jika kita ingin menginstal sekarang, atau repair your computer jika kita hanya ingin memperbaiki beberapa kerusakan yang ada di file ISO kita. Setelah itu di sini jika kita mempunyai produk key, kita bisa masukkan produk key kita. Jika kita tidak punya, kita pilih di bagian skip ataupun I don't have a product key. Nah, setelah itu kita pilih edisinya.
Biasanya edisi itu ada berbagai macamnya, tapi di gambarnya hanya ada dua edisi. Kita sesuaikan dengan edisi yang kita butuhkan. Misalnya jika kita hanya ingin browsing sederhana, kita bisa pilih home ataupun home single language. Ada juga jika kita ingin memanfaatkan seluruh kemampuan file Windows atau OS Windows, itu kita bisa pilih yang Pro, atau jika kita ingin seorang pelajar kita bisa pilih yang Education. Semuanya sama saja tergantung dengan keinginan kita. Bisa kita pelajari lebih lebih. Selanjutnya kita untuk bagian listen term ini kita pilih aja I accept the listen term. Setelah itu kita pilih untuk uh, installation type-nya. Di sini jika kita ingin mengupgrade, kita bisa pilih upgrade. Itu akan menyimpan file kita dan settingan serta aplikasinya. Tetapi jika custom itu kita akan menghapus seluruh data yang ada dalam partisi yang kita isi dengan file ISO-nya. Di sini karena kita itu dual booting, jadi tidak akan menghapus data-data yang ada di OS pertamanya. Setelah itu kita pilih untuk partisinya yang sudah kita bagi tadi di awal-awal. Kita pilih partisinya yang sudah kita bagi. Misalnya di sini saya belum bagi sekitar 24 GB, kita pilih yang 24 GB. Setelah itu kita tekan next dan tunggu hingga proses install selesai. Lalu di sini ada bagian restartnya, bisa kita tunggu hingga selesai, maka dia akan restart otomatis ataupun restartnya untuk sekarang. Nah, setelah ini kita akan pergi ke bagian ini, pilih region kita. Kita pilih saja Indonesia. Setelah itu kita pergi ke keyboard layoutnya, ini kita pilih US aja. Setelah itu untuk akunnya kita pilih open account, ataupun jika kita punya akunnya kita bisa masukkan. Nah, setelah ini kita masukkan passwordnya, atau jika tidak mau kita bisa tekan skip atau lanjut next. Nah, ini untuk kita memilih privacy settingnya. Jika kita ingin lebih um, tidak diawasi ataupun data kita tidak diambil alih oleh perusahaan Microsoft, kita bisa nonaktifkan semua. Tapi jika kita masih membutuhkan fitur-fiturnya seperti Find My Device untuk menemukan perangkat kita, atau lokasi untuk beberapa aplikasi pasti membutuhkan lokasi ya, kita bisa hidupkan. Itu tergantung dengan kebutuhan kita juga, uh, privasi kita ya. Setelah itu kita lanjut saja. Biasanya ini akan lanjut langsung masuk ke Windows OS-nya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai install Windows ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.